Transformasi linear. Konsep dasar transformasi linear. Pertama A alfa. A vektor A, E elemen, K skalar, U vektor sembarang, T pemetaan, V domain atau daerah asal, W kodomain atau daerah hasil. Konsep dasar transformasi linear. Misalkan T, V sampai dengan W adalah pemetaan dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Pemetaan T disebut transformasi linear jika memenuhi dua sifat berikut. Yang pertama sifat penjumlahan. T U tambah V sama dengan T U tambah V. Yang kedua sifat perkalian skalar. T K U sama dengan K T U untuk setiap vektor U, V E W, V E V dan skalar K. Representasi matriks. Setiap transformasi linear dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks, yaitu Tx sama dengan Ax. Jika T dibagi Rn tambah Rm, maka matriks A berukuran M kali N. Jadi T sama dengan R2 sampai dengan R3, matriks A berukuran 3 kali 2. T R3 sampai dengan R2, matriks A berukuran 2 kali 3. Transformasi linear R2, R3 artinya mengubah vektor berdimensi 2 menjadi vektor berdimensi 3. Bentuk umum misalkan vektor masukkan X, X1, X2. Maka di sebelah kiri kita punya input berupa vektor 2 dimensi, isinya cuma ada X1 dan X2. Di sebelah kanan, ini adalah mesin pengubahnya yang bakal menghasilkan vektor baru berdimensi 3 karena punya 3 baris ke bawah. Aturan mainnya, kalau kita masukin angka X1 dan X2, maka hasilnya bakal berubah posisi jadi 3 tingkat. Nah, tingkat paling atas atau baris 1, angka X1 tinggal kita tambah dengan X2. Lalu baris kedua, angka X1-nya tinggal kita kali 2 atau 2X1. Tingkat paling bawah atau baris ketiga, angka X1 dikurangi dengan 3 kali lipatnya X2, yaitu X1 dikurang 3X2. Sifat penting, karena kita memetakan ruang berdimensi lebih kecil ke ruang berdimensi lebih besar, transformasi ini tidak bisa bersifat isomorfik dan selalu ada vektor yang tidak dipetakan atau tidak ada balikan sempurna. Nah, masuk ke contoh soal. Didefinisikan transformasi T, R2, R3 dengan rumus. Pertama, vektor input X1, X2. Ini adalah vektor awal kita yang berada di dimensi 2 atau R2, karena hanya memiliki 2 baris atau 2 komponen, yaitu X1 dan X2. Kedua, matriks transformasi. Vektor input tadi kemudian dikalikan dengan sebuah matriks berukuran 3 kali 2 atau 3 baris, 2 kolom. Matriks ini yang bertindak sebagai mesin atau alat yang mengubah vektor kita. Nah, hasil akhir atau output setelah kita lakukan perkalian matriks biasa, yaitu baris dikali kolom, kita mendapatkan hasil berupa fungsi koordinat baru di sebelah kanan. Bisa kita lihat hasilnya sekarang memiliki 3 baris atau 3 komponen. Jadi kesimpulannya simbol Tx ini menjelaskan sebuah prosesnya. Lalu di situ kita diminta untuk mengerjakan soal. Yang A, buktikan bahwa T adalah transformasi linear. Yang B, tentukan matriks yang menyatakan transformasi T. Dan yang C, hitung nilai T, V jika diketahui V 2 min 1. Buktikan bahwa T adalah transformasi linear dengan rumus T X1 X2 sama dengan di baris pertama ada X1 ditambah X2, baris kedua ada 2X1 dan baris ketiga ada X1 dikurang 3X2. Di sini saya akan menggunakan metode penjumlahan terlebih dahulu, yang mana kita misalkan U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2. Yang pertama kita jumlahkan vektor terlebih dahulu, yaitu U ditambah V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Setelah itu kita masukkan ke aturan T baris pertama digambar, yang dimana T U ditambah V sama dengan T U1 ditambah V1, U2 ditambah V2 sama dengan baris pertama ada U1 ditambah V1 ditambah U2 ditambah V2, dan baris kedua ada 2 dikali U1 ditambah V1, dan di baris ketiga ada U1 ditambah V1 dikurang 3 dikali U2 ditambah V2. Setelah itu kita buka kurung dan kelompokkan suku yang sama baris kedua digambar, yaitu U1 ditambah U2 ditambah V1 ditambah V2, 2U1 tambah 2V1, U1 dikurang 3U2 ditambah V1 dikurang 3V2. Setelah itu kita pisahkan dua vektor baris ketiga digambar, yang dimana U1 ditambah U2, 2U1, U1 dikurang 3U2 ditambah V1 ditambah V2, 2V1, V1 kurang 3V2. Setelah itu kita kenali bentuk transformasi, yang dimana T U ditambah V sama dengan TU dan TV. Jadi TU tambah V sama dengan TU ditambah TV. Terbukti bahwa T adalah transformasi linear. Setelah itu kita membuktikan dengan perkalian, yang dimana misalkan U sama dengan U1, U2 dan K adalah skalar. Pertama, kalikan vektor dengan skalar. Karena U sama dengan U1, U2, maka K U sama dengan K U1,
U2 sama dengan KU1 KU2. Jadi TKU sama dengan TKU1 KU2. Setelah itu masukkan ke rumus transformasi. Ingat rumus transformasi yaitu TXY sama dengan X tambah Y 2X X kurang 3Y. Maka TKU1 TKU2 sama dengan KU1 ditambah KU2 itu baris pertama, dan baris kedua menjadi 2KU1 dan baris ketiga menjadi KU1 dikurang 3KU1. Setelah itu kita faktorkan skalar K. Sekarang setiap komponen memiliki faktor K. Perhatikan satu persatu. Komponen pertama yaitu KU1 ditambah KU2 sama dengan K dikali U1 tambah U2. Dan komponen kedua yaitu 2KU1 menjadi K dikali 2U1. Dan komponen ketiga menjadi KU1 kurang 3KU2 sama dengan K dikali U1 kurang 3U2. Jadi baris pertama yaitu KU1 ditambah KU2, dan baris kedua menjadi 2KU1 dan baris ketiga menjadi KU1 dikurang 3KU2 sama dengan K dikali U1 tambah U2, 2U1 U1 dikurang 3U2. Langkah yang keempat yaitu kenali bentuk TU dari definisi awal, yaitu TU1 U2 sama dengan U1 ditambah U2, baris kedua 2U1, baris ketiga U1 dikurang 3U2. Karena U sama dengan U1 U2, maka U1 tambah U2 dan baris kedua menjadi 2U1, baris ketiga menjadi U1 dikurang 3U1 sama dengan TU, sehingga TKU sama dengan KTU. Kesimpulan, terbukti bahwa TKU sama dengan KTU. Artinya transformasi tersebut memenuhi sifat perkalian skalar, karena sebelumnya juga sudah dibuktikan sifat penjumlahan, yaitu TU tambah V sama dengan TU ditambah TV, dan sekarang terbukti sifat perkalian skalar menjadi TKU sama dengan KTU. Maka dapat disimpulkan bahwa T adalah transformasi linear. Transformasi linear adalah pemetaan yang mempertahankan operasi penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar. T, Rn ke Rm mengubah vektor berdimensi n menjadi berdimensi m, yang dimana R2 ke R3. Artinya, mengubah vektor 2 dimensi menjadi vektor 3 dimensi. Diketahui transformasi Tx1 x2 sama dengan 1 dikali x1 ditambah 1 dikali x2, 2 dikali x1 ditambah min 3 dikali x2. Catatan pada materi ini dibentuk menuju 3 baris, jadi bentuknya lengkapnya yaitu Tx1 x2 sama dengan 1x1 ditambah 1x2, 2x1 min 3x2, koefisien ketiga. Matriks dibentuk dari koefisien variabel x1 dan x2. Maka kolom 1 yaitu koefisien x1 dan kolom 2 koefisien x2. Maka matriksnya A sama dengan 1, 1, 2, negatif 3. Untuk R2 ke R3 yaitu ukuran matriksnya adalah 3 kali 2, 3 baris dan 2 kolom. Menghitung hasil transformasi TV. Misalkan vektor masukan yaitu V sama dengan 2 min 1. Cara hitungnya itu kalikan matriks dengan vektor. TV sama dengan A dikali V sama dengan 1, 1, 2 min 3, 2 min 1. Baris 1 sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1 dikali min 1 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Baris 2, 2 dikali 2 ditambah min 3 dikali min 1 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Hasil materi tersebut adalah 4 dan 5. Berasal dari contoh koefisien yang berbeda. Artinya, mengubah vektor 3 dimensi menjadi vektor 2 dimensi disebut juga pemanfaatan dimensi. Yang misalnya adalah vektor masukan X sama dengan X1, X2, dan X3. Maka transformasinya adalah Tx sama dengan A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3, A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A23 X3. Matriks representasinya berukuran 2 dikali 3, yang dimana A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23. Karena mengubah ruang berdimensi lebih besar X3 ke lebih kecil R2, ada lebih dari satu vektor masukan yang bisa menghasilkan vektor keluaran yang sama. Transformasi ini tidak bisa dibalik, tidak memiliki inverse. Kesimpulannya, maka ukuran matriks transformasi selalu MX. Bagian A. Menuliskan rumus pemetaan. Langkah pertama, identifikasi data awal. Diketahui transformasi linear dalam bentuk perkalian matriks. T, X1, X2, X3 sama dengan baris pertama 1, negatif 2, 3. Baris kedua 4, 0, negatif 1. Langkah kedua, lakukan perkalian matriks. Setiap baris matriks dikalikan dengan kolom vektor, lalu dijumlahkan.
Baris pertama 1 kali X1 ditambah negatif 2 kali X2 ditambah 3 kali X3 sama dengan X1 kurang 2X2 ditambah 3X3. Baris kedua 4 kali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah negatif 1 kali X3 sama dengan 4X1 ditambah 0 kurang X3, hasilnya 4X1 kurang X3. Langkah ketiga, susun menjadi rumus akhir. T X1, X2, X3 sama dengan baris pertama X1 kurang 2X2 ditambah 3X3. Baris kedua 4X1 kurang X3. Lanjut bagian B, menghitung nilai T atau W. Langkah pertama, tentukan nilai vektor masukan. Diketahui W sama dengan 1, 2, negatif 1. Artinya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan negatif 1. Langkah kedua, masukkan nilai ke rumus transformasi. Gunakan rumus yang sudah dibuat di bagian A. T X1, X2, X3 sama dengan X1 kurang 2X2 ditambah 3X3, 4X1 kurang X3. Hitung komponen pertama, X1 kurang 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 1 kurang 2 dalam kurung 2 tambah 3 dalam kurung negatif 1 sama dengan 1 kurang 4 kurang 3, hasilnya negatif 6. Hitung komponen kedua, 4x1 kurang x3 sama dengan 4 dalam kurung 1 kurang dalam kurung negatif 1 sama dengan 4 tambah 1, hasilnya 5. Lanjut langkah ketiga, hasil akhir. Gabungkan kedua nilai tersebut. T 1, 2, negatif 1, hasilnya negatif 6, 5. X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 0. 4X1 dikurang X3 sama dengan 0. Dari persamaan kedua, X3 sama dengan 4X1. Substitusi ke persamaan ke-1. X1 dikurang 2X2 ditambah 3 4X1 sama dengan 0. X1 dikurang 2X2 ditambah 12X1 sama dengan 0. 13X1 dikurang 2X2 sama dengan 0. X2 sama dengan 13 per 2 X1. Misalkan X1 sama dengan 2T dengan T bilangan real, maka X2 sama dengan 13T, X3 sama dengan 8T. Jadi himpunan vektornya adalah 2T, 13T, 8T. Lanjut kesimpulan. Yang pertama, transformasi linear mempertahankan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Yang kedua, T R2 ke R3. Dinyatakan dengan matriks ukuran 3 kali 2 mengubah bidang menjadi ruang. Yang ketiga, T R3 ke R2. Dinyatakan dengan matriks ukuran 2 kali 3 memproyeksikan ruang ke bidang. Yang keempat, kedua jenis transformasi kini tidak memiliki pemetaan balikan yang tunggal karena dimensi ruang asal dan ruang hasil berbeda.